Bejo menyadari ada yang berubah dari cara orang menyentuhkan uang ke telapak tangannya. Dulu, setiap selesai memijat, pelanggan akan menekan lembaran uang itu dengan hangat, kadang sambil tersenyum, kadang sambil berucap terima kasih. Kini, sentuhan itu singkat dan ragu, seperti takut tertular sesuatu yang tak terlihat. Beberapa bahkan meletakkan uang di lantai, tepat di dekat kakinya, lalu pergi tanpa suara. Ia duduk di tikar lusuh ruang pijatnya, menunggu. Tangan kirinya bertumpu pada lutut, tangan kanan terangkat sedikit. Kebiasaan lama, seolah selalu siap menyambut orang yang datang. Namun siang itu, tidak ada yang masuk. Tidak ada langkah. Tidak ada salam. Pak Bejo menghela napas panjang. Dada kirinya terasa kosong, bukan sakit, lebih seperti ruang yang ditinggalkan sesuatu yang penting. Barangkali mereka cuma sibuk, gumamnya pada diri sendiri. Ia selalu berbicara lirih, bukan karena ingin pelan, tapi karena takut suaranya sendiri terdengar ragu. Namun suara-suara dari luar tak bisa ia abaikan. Bisik-bisik tetangga yang lewat, berhenti sejenak di depan rumahnya, lalu menjauh. Kata-kata itu tidak utuh, tapi cukup jelas untuk melukai. Katanya sekarang pijatannya beda. Dulu enak, sekarang biasa aja. Udah nggak manjur? Kata terakhir itu seperti duri. Tak manjur. Pak Bejo menelan ludah. Ia memijat sejak muda. Kehilangan penglihatan tidak pernah membuatnya ragu pada tangannya. Justru sentuhan itulah yang menjadi penggantinya melihat. Ia mengenali tubuh orang dari ketegangan otot, dari napas yang tertahan, dari getaran kecil saat sakit disentuh. Tapi sekarang, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah tangannya masih sama? Sore menjelang tanpa satupun pelanggan. Saat Bu Sri pulang dari warung kecil di ujung gang, langkah kakinya terdengar pelan. Ia tidak ingin suaminya tahu betapa sepinya dagangan hari itu. Namun Pak Bejo tahu. Ia selalu tahu dari cara napas istrinya lebih pendek. Belum ada yang datang? Tanya Bu Sri akhirnya, berusaha terdengar biasa. Pak Bejo menggeleng, lalu tersenyum kecil. Mungkin besok. Bu Sri tidak membalas senyum itu. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangan Pak Bejo sebentar. Sentuhan itu hangat, tapi justru membuat Pak Bejo semakin sadar. Tangan istrinya terasa lebih hidup daripada tangannya sendiri. Malam turun perlahan. Setelah makan seadanya, Bu Sri tertidur lebih dulu. Pak Bejo tetap duduk di ruang tengah, mendengarkan suara rumah, kayu tua yang mengerang, angin menyelinap lewat celah jendela, suara jam dinding berdetak terlalu keras. Ia tidak takut pada gelap. Ia sudah lama hidup di dalamnya. Yang membuatnya gelisah adalah perasaan tidak sendiri. Ada sudut di ruang tengah, antara lemari kayu dan pintu belakang, yang terasa berbeda sejak beberapa hari terakhir. Pak Bejo tidak bisa melihatnya, tapi ia merasakan ruang itu seolah lebih padat. Seperti ada seseorang berdiri diam, terlalu dekat, namun tidak bernapas. Ia memiringkan kepala, mencoba menangkap suara. Tidak ada langkah, tidak ada gesekan kain, hanya keheningan yang menekan. "Siapa?" tanyanya, suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Pak Bejo menarik napas, menertawakan dirinya sendiri. "Pikiranmu yang kemana-mana," katanya dalam hati. Tapi rasa itu tidak pergi. Ia berdiri perlahan, meraba dinding, melangkah mendekati sudut tersebut. Tangannya menyentuh udara kosong. Namun saat ia menarik kembali tangannya, jari-jarinya gemetar. Ia tidak tahu kenapa. Keesokan paginya, Roni datang mengantar sarapan. Keponakannya itu tidak banyak bicara, tapi nada suaranya selalu jujur. "Om," kata orang-orang. Roni berhenti sejenak. Katanya pijatan Om sekarang beda. Pak Bejo tersenyum kaku. "Beda bagaimana?" Roni mengangkat bahu. Katanya, "Biasa." Kata itu kembali. Biasa. Tidak buruk, tapi juga tidak istimewa. Bagi Pak Bejo, itu lebih menyakitkan daripada hinaan. Setelah Roni pergi,
Pak Bejo duduk sendiri. Tangannya ia pandangi, bukan dengan mata, tapi dengan ingatan. Tangan yang dulu menjadi sumber hidup, kini terasa seperti benda asing. Ia menekan kedua telapak tangannya sendiri, mencoba merasakan kehangatan. Ada, tapi tipis. Seolah sebagian dari dirinya telah menjauh, tanpa pamit. Sore itu, tidak ada pelanggan lagi. Menjelang maghrib, Pak Bejo mengambil keputusan kecil. Hampir tak terasa sebagai keputusan, tapi cukup berbahaya untuk dirinya sendiri. Ia mengenakan sandal, mengambil tongkat, dan melangkah keluar rumah. Ia ingin mencari jawaban, atau setidaknya, memastikan bahwa ketakutan ini bukan hanya miliknya. Dan di sudut rumah yang ia tinggalkan, keheningan seakan bergerak sedikit, seolah mengikuti langkahnya. Langkah Pak Bejo pagi itu lebih pelan dari biasanya. Keputusan kecil semalam, keluar rumah untuk mencari jawaban, ternyata tidak memberinya apa-apa selain rasa malu yang tak ia akui. Ia hanya berputar di sekitar gang, mendengarkan obrolan orang yang berhenti ketika ia lewat. Tidak ada jawaban. Hanya kepastian pahit bahwa namanya sedang dibicarakan tanpa dirinya. Pagi menjelang siang, satu pelanggan datang. Langkah kakinya ragu, tapi berhenti tepat di depan pintu. Suaranya muda, berusaha ramah. "Pak Bejo." "Ya." "Iya," jawab Pak Bejo cepat, seperti takut kesempatan itu pergi. Pelanggan itu memperkenalkan diri singkat. Tidak penting namanya, yang penting kehadirannya. Ia berbaring di tikar, menghela napas, dan membiarkan Pak Bejo bekerja. Sentuhan pertama membuat Pak Bejo tegang. Ia mengatur napas, memaksa diri kembali ke kebiasaan lama. Dengarkan tubuh, bukan pikiran. Beberapa menit berlalu. Pelanggan itu mengerang kecil, lalu tertawa. "Masih enak kok, Pak," katanya. "Cuma, sekarang banyak yang cari cara biar rezekinya ketarik." Pak Bejo berhenti sejenak. "Maksudnya?" "Ya, jimat, gitu." Nada suara itu santai, seolah membicarakan obat masuk angin. "Teman saya pasang jimat, langsung rame." Pak Bejo tertawa pendek. Tawa yang dibuat-buat. "Ah, begituan MAH sugesti." Pelanggan itu tidak membantah. "Mungkin, tapi sugesti kan juga pengaruh." Kalimat itu tertinggal lebih lama daripada yang seharusnya. Setelah pelanggan pergi, Pak Bejo duduk mematung. Ia mencoba menertawakan lagi percakapan tadi, tapi tawa itu tidak datang. Ia mengulang kata sugesti di kepalanya, mencari-cari celah untuk menolaknya. Rasionalitas adalah satu-satunya pegangan yang tersisa. Jika itu runtuh, ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia percaya. Sore hari, Bu Sri menyiapkan teh. Suara cangkir beradu pelan. "Ada yang datang?" tanyanya. "Ada satu," jawab Pak Bejo. Ia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Ngomong soal jimat." Bu Sri terdiam lebih lama dari biasanya. Terus, Pak Bejo mengangkat bahu. "Aku ketawain." Bu Sri tidak ikut tertawa. Ia hanya berkata pelan, "Orang lagi susah, biasanya apa saja jadi kelihatan masuk akal." Kalimat itu menusuk tanpa niat melukai. Pak Bejo mengangguk, seolah sepakat, padahal di dalam dadanya muncul dorongan aneh. Bukan setuju, tapi ingin membuktikan bahwa ia masih waras. Malam datang membawa keheningan yang lebih tebal dari kemarin. Pak Bejo berbaring, menghadap langit-langit. Ia mengatur napas, menghitung detak jam dinding. "Rasionalitas," katanya dalam hati. "Semua ini karena lelah." Lalu, di antara dua detak jam, ada suara. "Bejo." Ia membuka mata. Jantungnya melonjak, lalu segera menenangkan diri. Mungkin Bu Sri bergumam dalam tidur. Ia memiringkan kepala, menunggu. "Bejo." Kali ini lebih jelas. Tepat di telinganya, tapi juga seolah datang dari sudut ruangan. Tidak keras. Tidak menyeramkan, hanya menyebut namanya dengan nada mengenal. Pak Bejo duduk. "Siapa?"
Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Keheningan kembali, seperti kain tebal yang ditarik menutup segalanya. Ia mengusap wajah, mencoba menertawakan diri sendiri. Halusinasi, katanya. Kurang tidur. Ia berbaring lagi, memejamkan mata dengan paksa. Namun pikirannya tidak mau diam. Percakapan siang tadi berulang. Kata sugesti berubah bentuk, menjadi alasan yang berbahaya. Jika sugesti bisa membuat orang merasa sembuh, bukankah itu juga nyata bagi tubuh? Bejo. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Kali ini ia merasakan sesuatu yang lain, bukan suara, tapi sensasi. Seperti udara di sekelilingnya bergerak, pelan, mengitari. Pak Bejo bangkit, meraba udara. Tangannya menyentuh kosong. Namun dadanya berdebar seolah ia hampir menyentuh seseorang. Aku capek, katanya pada ruang kosong. Ia tidak tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Aku cuma capek. Tidak ada jawaban. Tapi rasa didengar itu tidak pergi. Pagi berikutnya, Pak Bejo terbangun dengan kepala berat. Ia menolak menceritakan apapun pada Bu Sri. Jika ia menyebut suara itu, ia takut suara itu menjadi nyata. Rasionalitasnya menuntut diam. Namun saat Roni datang mengantar air galon, Pak Bejo tanpa sadar bertanya, "Kamu pernah dengar orang ngomong padahal nggak ada siapa-siapa?" Roni tertawa kecil. "Pernah. Kalau kecapean." Pak Bejo mengangguk. Jawaban itu melegakan sekaligus mengecewakan. Terlalu sederhana. Siang itu, Pak Bejo duduk lama sendirian. Ia mencoba menimbang, apakah yang ia dengar semalam adalah suara dari luar, atau hanya pikirannya yang mencari pegangan baru? Ia tidak punya jawaban, hanya satu dorongan kecil yang berbahaya, keinginan untuk memastikan. Sore menjelang, ia meraih tongkatnya lagi. Kali ini bukan untuk mencari jawaban di luar, melainkan untuk mendekati sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Rasa ingin tahu yang tidak ia akui sebagai ketakutan. Dan di benaknya, nama itu kembali terucap, bukan oleh suara, tapi oleh pikirannya sendiri. Nama itu kembali terucap di kepala Pak Bejo bahkan sebelum ia sempat membuka mata pagi itu. Bukan suara, hanya pikiran yang terasa bukan sepenuhnya miliknya. Ia bangun dengan perasaan bersalah yang samar, seolah telah mengkhianati sesuatu meski belum melakukan apapun. Rasa ingin tahu yang kemarin ia akui dalam diam kini berubah bentuk. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi dorongan halus yang terus mendesak. Seperti tangan kecil yang menarik ujung bajunya tanpa terlihat. Roni datang lebih siang dari biasanya. Nada suaranya berbeda, lebih berhati-hati. "Om," katanya sambil membantu Pak Bejo duduk. "Kemarin aku ketemu orang." Pak Bejo mengangkat wajahnya. "Siapa?" "Teman bapaknya teman. Katanya sering bantu orang yang usahanya seret." Kalimat itu disusun rapi, terlalu rapi. Pak Bejo langsung tahu ini bukan sekadar cerita lewat. "Bantu bagaimana?" tanyanya pelan. Roni tidak langsung menjawab. Ia menggeser kursi, duduk lebih dekat. "Ngobrol aja. Nggak maksa. Kalau om nggak cocok, ya pulang." Pak Bejo tertawa kecil, tapi jantungnya berdebar. Kedengaran kayak dukun. Roni ikut tertawa, tapi cepat mereda. Namanya Mbah Karsa. Nama itu jatuh di ruang antara mereka tanpa gema. Tidak menakutkan. Tidak juga meyakinkan. Hanya ada di sana, menunggu. Siang itu, Pak Bejo membiarkan Roni mengantarnya. Sepanjang jalan, ia menimbang-nimbang alasan untuk membatalkan. Ia mengulang doa-doa pendek, bukan untuk perlindungan, melainkan untuk keteguhan. Namun setiap kali ia hampir berkata, "Pulang saja." Bayangan ruang pijat yang sepi muncul di benaknya. Tikar kosong. Tangan yang menunggu tanpa guna. Rumah Mbah Karsa sunyi. Tidak ada bau kemenyan. Tidak ada suara mantra. Hanya kursi kayu tua dan suara burung dari luar. Seorang lelaki tua menyambut mereka dengan suara tenang. "Silakan duduk, Bejo."
katanya, seolah nama itu bukan hal baru. Pak Bejo menegang. Kita pernah ketemu. Mbah Karsa tersenyum tipis. Belum. Tapi orang datang ke saya biasanya membawa nama mereka lebih dulu. Kalimat itu ambigu, cukup samar untuk tidak bisa ditolak, cukup dalam untuk membuat dada Pak Bejo sesak. Mereka berbicara lama. Tentang pijat. Tentang tubuh yang menyimpan lelah. Tentang niat yang kadang kabur oleh rasa takut. Tidak ada kata pesugihan. Tidak ada janji. Mbah Karsa hanya mendengarkan, lalu sesekali bertanya, "Kalau tangan itu alat, niatnya siapa?" Tanya Mbah Karsa pelan. "Ya, saya," jawab Pak Bejo ragu. "Kalau niatnya lemah, alatnya salah." Pertanyaan itu tidak menuduh, tapi justru itulah yang membuat Pak Bejo gelisah. Ia merasa seperti sedang menelanjangi kegagalannya sendiri tanpa dipaksa. Di akhir percakapan, Mbah Karsa mengeluarkan benda kecil dari saku kainnya. Ukurannya tak lebih besar dari ibu jari. Dingin saat disentuh. "Ini bukan apa-apa," katanya ringan. "Cuma alat fokus. Biar niat nggak buyar." Pak Bejo menggeleng cepat. "Saya nggak janji apa-apa." "Tidak perlu," jawab Mbah Karsa. "Tidak ada perjanjian." Kata-kata itu seharusnya melegakan, tapi justru terasa berbahaya. Tanpa perjanjian berarti tanpa batas yang jelas. Dalam perjalanan pulang, Pak Bejo tidak banyak bicara. Jimat kecil itu tersimpan di saku bajunya. Terasa berat untuk sesuatu yang katanya bukan apa-apa. "Om nggak harus pakai," kata Roni, seolah membaca pikirannya. "Anggap aja, pegangan." "Pegangan." Kata itu menempel di kepala Pak Bejo. Ia sudah lama kehilangan pegangan, tapi belum siap mengakuinya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah. Jimat itu ia letakkan di telapak tangan. Tidak ada panas. Tidak ada getaran. Hanya benda mati. Rasionalitasnya menguat. Ini cuma benda. Namun saat ia hendak meletakkannya kembali, dadanya terasa lebih ringan, seperti seseorang baru saja berhenti menekan. "Cuma sugesti," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ia tidak mengenakan jimat itu. Ia hanya menyimpannya di saku baju tidur, alasan yang ia pilih agar tidak merasa bersalah. Saat berbaring, keheningan datang seperti biasa. Tapi malam itu, tidak ada suara memanggil namanya. Justru itulah yang membuatnya sulit tidur. Seolah ada sesuatu yang menunggu, bukan di sudut ruangan, melainkan di keputusan kecil yang baru saja ia ambil. Dan untuk pertama kalinya, Pak Bejo takut bukan pada suara yang datang, melainkan pada ketenangan yang terasa terlalu siap menerima. Ketenangan malam itu tidak bertahan lama. Pagi datang dengan suara langkah di depan rumah. Bukan satu, tapi dua. Pak Bejo terbangun sebelum Bu Sri sempat memanggil. Ada sesuatu dalam dirinya yang langsung siaga, seperti tubuh yang mengingat janji meski pikiran menolak mengakuinya. Pelanggan pertama datang tanpa janji. Yang kedua menyusul setengah jam kemudian. Pak Bejo duduk di ruang pijat dengan perasaan campur aduk. Lega karena akhirnya ada yang datang, dan gelisah karena ia tidak tahu kenapa hari ini berbeda. Saat telapak tangannya menyentuh punggung pelanggan pertama, sensasinya aneh. Bukan sakit, bukan salah, tapi dingin. Ia menarik napas, mencoba menyesuaikan tekanan. Pelanggan itu menghela panjang, lebih dalam dari biasanya. "Enak, Pak," katanya lirih. "Beda dari kemarin." Kata beda membuat Pak Bejo menegang. Ia tersenyum kecil, meski tidak yakin senyum itu terlihat. "Beda bagaimana?" "Lebih nempel," jawab pelanggan itu, mencari kata yang pas. "Kayak tangan Bapak tahu harus kemana." Pak Bejo mengangguk, tapi di dalam kepalanya ada keganjilan yang tumbuh. Tangannya memang bergerak tepat, seolah diingatkan jalur-jalur yang sempat terlupa. Namun di saat yang sama, ia merasa bukan sepenuhnya dirinya yang menyentuh. Ada jarak tipis,
seperti memakai sarung tangan yang tak terlihat. Setelah pelanggan pergi, uang diletakkan di tangannya. Jumlahnya lebih dari biasa. Pak Bejo meremas uang itu, menahan perasaan yang hampir menyerupai syukur. Kebetulan, katanya pada diri sendiri. Cuma kebetulan. Namun kebetulan itu berulang. Hingga sore, ruang pijat tidak sepi. Setiap pelanggan mengatakan hal serupa. Pijatannya terasa lebih dalam, lebih pas. Beberapa meninggalkan uang tambahan tanpa diminta. Busri berdiri di ambang pintu, mendengarkan. Wajahnya tidak cerah, tapi matanya menyimpan kelegaan yang ia berusaha sembunyikan. Alhamdulillah, katanya pelan saat pelanggan terakhir pergi. Pak Bejo mengangguk. Kata itu terasa berat di lidahnya. Ia ingin bersyukur, tapi ada perasaan lain yang ikut menumpang. Takut kalau syukur itu terlalu cepat. Malam tiba. Pak Bejo duduk sendiri, menghitung uang. Jumlahnya cukup untuk menutup utang kecil yang sempat tertunda. Ia menghela napas panjang. Beban di dadanya sedikit terangkat. Namun saat ia meraba tangannya sendiri, dingin itu kembali terasa. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang datang dari dalam kulit. Ia menggosok telapak tangannya, mencoba menghangatkan. Tidak berhasil. Capek, gumamnya. Ia mengeluarkan jimat kecil dari saku baju, meletakkannya di meja. Benda itu tidak berubah. Tetap diam, tak bereaksi. Rasionalitasnya mencoba mengambil alih. Lihat, tidak ada apa-apa. Tapi ingatan sentuhan siang tadi menolak pergi. Sensasi seperti menyentuh kulit orang lain, lebih licin, lebih asing. Ia teringat satu momen singkat ketika pelanggan tersentak kecil, lalu langsung tenang. Seolah ada sesuatu yang melewati tangannya, bukan berasal darinya. Busri masuk membawa teh. "Kamu dingin?" tanyanya sambil menyentuh pergelangan tangan Pak Bejo. Sentuhan istrinya hangat, kontras dengan tangan Pak Bejo sendiri. Ia menarik tangan itu perlahan. "Nggak apa-apa." Busri diam sejenak. "Pijatannya kok rame?" "Iya," jawab Pak Bejo cepat. Terlalu cepat. Malam itu, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ingatan tentang sentuhan itu muncul. Ia tidak mendengar bisikan. Tidak ada suara memanggil namanya. Tapi keheningan terasa berbeda. Seperti ruang yang sudah diisi sesuatu, lalu ditinggalkan sebentar. Keesokan harinya, Roni datang lebih awal. "Om, ini," ia menyerahkan amplop kecil. "Pelanggan kemarin nitip. Katanya kurang." Pak Bejo menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Ini bukan kebetulan lagi. Ini pola." "Om senang?" tanya Roni hati-hati. Pak Bejo membuka mulut, lalu menutupnya. Ia ingin berkata iya, tapi kata itu terasa seperti kebohongan yang terlalu mudah. "Om cuma heran." Akhirnya ia berkata. Siang itu, sebelum pelanggan datang, Pak Bejo membuat keputusan kecil yang ia tahu berisiko. Ia menyimpan jimat itu di saku celana, lebih dekat ke tubuhnya. Bukan untuk dipakai, setidaknya itu yang ia katakan pada dirinya sendiri, melainkan agar tidak lupa. Saat pelanggan pertama berbaring, Pak Bejo merasakan dingin itu lebih cepat muncul. Lebih kuat, tapi juga lebih terarah. Ia mulai bekerja, membiarkan tangannya bergerak. Lega karena akhirnya berguna kembali. Curiga karena ia tidak tahu siapa sebenarnya yang memandu sentuhan itu. Dan di sela napas pelanggan, Pak Bejo sadar, ia tidak lagi sepenuhnya takut. Itu yang paling menakutkan. Rasa takut itu tidak hilang. Ia hanya mengecil. Pak Bejo bangun pagi dengan tubuh lelah, namun dadanya terasa penuh, bukan sesak seperti dulu, melainkan padat, seolah ada sesuatu yang mengisi ruang kosong yang lama ditinggalkan. Ia duduk di tepi kasur, meraba saku celananya yang digantung di kursi. Jimat itu masih di sana. Ia tahu tanpa menyentuhnya. Hari itu pelanggan datang sejak pagi. Suara langkah di teras bersahut-sahutan. Pak Bejo tidak lagi terkejut.
Ada kepuasan kecil yang tumbuh diam-diam, rasa berguna yang sempat hilang. Tangannya masih dingin, tapi kini ia menganggapnya bagian dari proses. Setiap helaan napas pelanggan yang panjang terasa seperti pembenaran. Di sela-sela itu, Bu Sri mondar-mandir di dapur. Ia merapatkan selendang, meski matahari sudah naik. "Kok rumah dingin, ya?" katanya, "lebih pada udara daripada Pak Bejo." Pak Bejo tersenyum kecil. "Musim hujan mau datang." Bu Sri menatapnya lebih lama dari yang perlu. Ia tidak membantah, tapi wajahnya menyimpan ketidaknyamanan. Saat menyeduh kopi, tangannya gemetar kecil. Siang hari, Roni datang dengan raut yang tidak biasa. Ia duduk tanpa banyak bicara, menunggu pelanggan terakhir pergi. Begitu rumah sepi, ia mendekat. "Om masih ketemu Mbah Karsa?" tanyanya langsung. Pertanyaan itu membuat Pak Bejo menegakkan punggung. "Gak ada urusan lagi," jimatnya masih. Roni tidak berputar-putar. Pak Bejo tertawa pendek. "Kamu ini cuma benda." "Om," suara Roni lebih rendah. Orang-orang yang ke situ biasanya berubah pelan-pelan, bukan langsung. Kata berubah mengusik sesuatu di dada Pak Bejo. Ia meremas sandaran kursi. "Aku cuma kerja lagi. Itu aja." Roni terdiam. Ia tahu penyangkalan ketika mendengarnya. "Aku cuma ngingetin." "Ngapain diingetin?" "Aku akhirnya bisa bantu Bu Sri. Bisa bayar ini itu," kata Pak Bejo, nada suaranya meninggi. "Apa salahnya?" Roni tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil tasnya. "Aku pamit." Setelah pintu tertutup, Pak Bejo duduk lama. Kata-katanya masih menggantung di udara. Ia ingin memanggil Roni kembali, tapi ada rasa lain yang lebih kuat, tersinggung. Sejak kapan orang lain berhak meragukan cara ia bertahan hidup? Malam turun. Udara rumah terasa lebih berat, seolah dinding menyimpan dingin. Bu Sri mematikan lampu satu persatu. "Kamu nggak ngerasa rumah ini beda?" tanyanya pelan. "Beda bagaimana?" Pak Bejo menjawab tanpa menoleh. "Sunyi," katanya, "tapi bukan sepi." Pak Bejo menghela napas. "Kamu kebanyakan mikir." Bu Sri tidak melanjutkan. Ia tahu kapan harus berhenti, tapi diamnya justru membuat Pak Bejo gelisah. Ia meraba saku celananya. Jimat itu terasa lebih berat malam ini. Bukan secara fisik, tapi seperti benda yang menuntut perhatian. Ia tidak mengeluarkannya. Ia tidak mau melihatnya terlalu lama. Saat berbaring, ia mencoba meyakinkan diri. Semua ini masuk akal. Pelanggan datang karena kabar baik menyebar. Uang bertambah karena kerja keras. Dinginnya tangan hanyalah sugesti. Semua bisa dijelaskan. Namun penjelasan itu membutuhkan usaha lebih setiap kali diulang. Dalam gelap, ia mendengar napas Bu Sri teratur. Rumah diam. Tidak ada bisikan. Tidak ada suara memanggil. Tapi keheningan itu terasa tebal, seolah menunggu ia mengakui sesuatu. Keesokan paginya, Pak Bejo mengambil keputusan kecil yang ia tahu tidak perlu, dan justru karena itu berbahaya. Sebelum pelanggan datang, ia memegang jimat itu lebih lama dari biasanya, menggenggamnya erat di saku, seolah memastikan keberadaannya. Bukan untuk memanggil apapun, bukan untuk meminta, hanya untuk memastikan bahwa rasa berguna itu masih ada. Dan saat ia duduk kembali di ruang pijat, menunggu langkah kaki berikutnya, Pak Bejo sadar, ia tidak lagi mencari pembenaran. Ia mulai membangun keyakinan sendiri, keyakinan yang menolak nasihat apapun yang mengganggunya. Keyakinan itu kini tidak lagi perlu dibangun. Ia tumbuh sendiri. Pak Bejo duduk di ruang pijat sebelum matahari naik, menghitung uang dengan gerakan yang terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku tidak peduli. Setiap lembar terasa seperti bukti, bukan sekadar rezeki, tapi pengakuan bahwa ia masih dibutuhkan. Saat amplop terakhir ia sisihkan, dadanya mengembang, lalu langsung mengempis oleh rasa cemas yang datang tanpa diundang.
Ia meraba saku celananya. Jimat itu ada. Selalu ada. Tenang, gumamnya pelan, tanpa sadar kata itu ia arahkan ke benda di sakunya, bukan ke dirinya sendiri. Langkah kaki pertama terdengar. Pelanggan datang lebih pagi dari biasanya. Siang nanti, Roni sempat mengirim pesan singkat, menanyakan kabar. Pak Bejo tidak membalas. Ia tidak ingin mendengar suara yang meragukan apa yang kini terasa begitu nyata. Pijatan hari itu berjalan lancar. Terlalu lancar. Setiap sentuhan seolah diarahkan, bukan diputuskan. Tangannya dingin, tapi geraknya tepat. Pelanggan mendesah panjang, beberapa tertidur. Uang yang ditinggalkan bertambah, tanpa diminta. Di sela waktu kosong, Pak Bejo duduk sendiri. Rumah terasa sepi, namun bukan hampa. Ada rasa ditemani yang sulit dijelaskan. Ia mengeluarkan jimat itu, meletakkannya di telapak tangan. Dingin, berat, ia tidak berniat berbicara, tapi kata-kata keluar begitu saja. Kalau bukan kamu. Apa? Katanya lirih. Tidak ada suara. Namun keheningan itu tidak kosong. Ia merasakan sesuatu seperti perhatian, bukan menatap, tapi mendengarkan. Sensasi itu membuat tengkuknya merinding, sekaligus menenangkan. Kalau aku salah, lanjutnya, lebih pelan, harusnya dari awal kamu bikin aku rugi. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tapi ia menunggunya seolah sebuah pertanyaan. Dan di antara dua tarikan napas, ada jawaban. Bukan suara yang jelas. Lebih seperti dorongan pikiran yang bukan sepenuhnya miliknya. Kamu hanya fokus. Pak Bejo tersentak kecil. Ia tertawa pendek, memijat keningnya. Capek, katanya pada diri sendiri. Ngaco. Namun sejak saat itu, kata-kata mulai mengalir lebih mudah. Saat sendiri, ia bicara tentang hari yang sibuk, tentang Busri yang mulai sering diam, tentang Roni yang menjauh. Jimat itu tidak pernah membalas dengan suara yang sama, tapi selalu ada sesuatu yang terasa pas, seolah ia tidak berbicara sendirian. Malam hari, Busri memergoki Pak Bejo duduk sendirian di ruang tengah, jimat di tangan. Kamu ngapain? Tanyanya. Pak Bejo cepat memasukkan benda itu ke saku. Nggak apa-apa. Busri tidak menuduh. Ia hanya duduk di samping, memegang lengan suaminya. Kamu jarang tidur nyenyak. Pak Bejo mengangguk. Itu benar. Setiap malam ia terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa harus terjaga. Seperti ada janji tak terucap yang menuntut kesadaran. Uang semakin banyak. Busri mulai mencatat pengeluaran dengan raut lega bercampur cemas. Roni jarang datang. Rumah terasa lebih dingin, tapi Pak Bejo tidak lagi mengeluh. Dinginnya kini terasa akrab. Suatu malam, ia duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Lampu sengaja dimatikan. Ia ingin merasakan kehadiran itu tanpa gangguan. Jimat ia letakkan di dada, tepat di atas jantung. Aku nggak minta banyak, katanya pelan. Cuma, jangan ditinggal. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia tidak ingat kapan terakhir kali meminta seseorang untuk tidak pergi. Rasa takut itu datang dari tempat yang dalam, lebih dalam daripada ketakutan kehilangan uang. Jawaban datang cepat, terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Bukan suara, tapi tekanan lembut di dada, seolah ada tangan lain yang menenangkan. Kamu tidak sendiri. Pak Bejo menarik napas panjang, hampir lega. Lalu, sesaat kemudian, muncul rasa lain, tipis tapi tajam. Sensasi seperti mata yang terbuka di kegelapan. Bukan memandangnya, tapi mencatat. Ia duduk tegak. Kamu dengar aku? Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada jawaban yang menenangkan kali ini. Hanya keheningan yang terasa lebih sadar. Malam itu, Pak Bejo tidak tidur. Ia duduk hingga subuh, jimat di tangan, berbicara pelan tentang hal-hal kecil, seolah menjaga sesuatu agar tetap terjaga. Dan ketika fajar menyelinap masuk, satu keputusan kecil terbentuk tanpa ia ucapkan.
ia akan membawa jimat itu kemanapun ia pergi. Bukan lagi sebagai alat, melainkan sebagai teman yang terlalu sering mendengar. Keputusan untuk membawa jimat kemanapun ternyata membuat hari-hari Pak Bejo terasa lebih padat. Bukan sibuk, padat. Seolah setiap jam diisi oleh sesuatu yang menunggu disentuh. Pagi itu, pelanggan datang lebih awal dari biasanya. Seorang lelaki parubaya, suaranya pelan, napasnya pendek. Dari cara ia duduk, Pak Bejo tahu tubuh itu lelah bukan karena kerja, melainkan karena sesuatu yang menekan dari dalam. Seperti biasa, Pak, kata lelaki itu sambil merebahkan diri. Pak Bejo mulai memijat. Tangannya dingin, lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Namun alurnya tepat, seolah ia hanya mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Lelaki itu menghela napas panjang, terlalu panjang. Jangan berhenti dulu, katanya ketika Pak Bejo mengendurkan tekanan. Enak. Nada suaranya bukan permintaan, melainkan kebutuhan. Pak Bejo melanjutkan. Menit demi menit berlalu. Waktu terasa melar, seperti ruang yang dipaksa memanjang. Wajah pelanggan itu pucat. Napasnya semakin berat, tapi setiap kali Pak Bejo berhenti, tubuh itu menegang, seperti takut ditinggalkan. Sebentar lagi, kata Pak Bejo, mencoba menjaga nada tetap wajar. Bentar lagi saja, balasnya cepat. Tolong. Kata terakhir itu membuat jari-jari Pak Bejo kaku. Ia melanjutkan, meski ada perasaan tidak enak yang mulai naik ke tenggorokan. Tangannya terasa bukan miliknya lagi. Dingin itu menjalar hingga pergelangan, lalu ke siku. Akhirnya, pelanggan itu duduk dengan susah payah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak, saya duduk dulu, katanya. Kayaknya, kepala saya ringan banget. Pak Bejo menyodorkan air. Pelanggan itu minum dengan tangan gemetar, lalu tertawa kecil yang terdengar salah tempat. Rasanya nyaman, katanya lagi. Kayak, nggak mau pulang. Kalimat itu membuat Pak Bejo merinding. Ia memaksakan senyum. Istirahat sebentar aja, Pak, habis itu pulang. Butuh waktu lama sebelum pelanggan itu benar-benar berdiri. Saat akhirnya melangkah keluar, kakinya goyah. Pak Bejo ingin memanggilnya kembali, ingin memastikan ia baik-baik saja, tapi sesuatu menahannya, rasa takut kalau pertanyaan itu membuka jawaban yang tidak ingin ia dengar. Siang itu, Pak Bejo tidak langsung menerima pelanggan berikutnya. Ia duduk sendirian, memijat tangannya sendiri, mencoba menghangatkan. Jimat di sakunya terasa lebih berat dari biasanya, seperti basah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan salahku, bisiknya pelan. Kata-kata itu ia ulangi beberapa kali, berharap menjadi kenyataan. Sore menjelang, Bu Sri pulang dengan wajah tegang. Tadi ada orang nanya, katanya tanpa basa-basi. Pelangganmu yang pagi. Pak Bejo menegakkan tubuh. Kenapa? Katanya suaminya sakit. Panas tinggi. Dari siang nggak sadar. Dunia seakan menyempit di sekitar Pak Bejo. Ia meraba kursi, memastikan dirinya duduk. Sakit bagaimana? Katanya lemes banget, abis dari sini langsung muntah. Kata-kata itu memukul lebih keras daripada tuduhan. Pak Bejo tidak membela diri. Tidak ada pembenaran yang cukup cepat. Itu cuma kebetulan, katanya akhirnya, tapi suaranya rapuh. Bu Sri menatapnya lama. Kamu yakin? Pertanyaan itu sederhana, tapi Pak Bejo tidak punya jawaban. Malam itu, ia tidak menyentuh uang. Ia tidak menghitung. Ia duduk di ruang tengah, jimat di tangan, jantung berdebar tak karuan. Aku nggak minta ini, katanya pelan. Aku cuma mau kerja. Keheningan menjawab dengan cara yang membuatnya semakin gelisah. Tidak ada penenangan seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada dorongan lembut. Hanya rasa seolah ada sesuatu yang berdiam diri, menunggu reaksinya. Dalam gelap, ia teringat wajah pucat pelanggan itu. Napas beratnya. Kata nyaman yang diucapkan seperti permintaan terakhir.
Aku salah? Tanyanya lirih. Tidak ada suara. Namun dingin itu menjalar lagi ke tangannya, lebih dalam. Seolah mengingatkan bahwa apapun yang terjadi di ruang pijat tidak sepenuhnya berhenti di sana. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Pelanggan itu masih dirawat. Beberapa orang berbisik. Pak Bejo mendengar namanya disebut dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukan ragu, melainkan waspada. Ia duduk sendirian, memegang jimat itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak benda itu masuk ke hidupnya, Pak Bejo ingin melepaskannya. Tapi saat ia membuka telapak tangan, ada rasa takut lain yang muncul, takut kehilangan sesuatu yang telah memberinya arti, meski dengan harga yang mulai terlihat. Siang itu, sebelum pelanggan berikutnya datang, Pak Bejo membuat keputusan kecil yang ia tahu salah. Ia memijat lebih singkat, tapi menyimpan jimat itu lebih dekat ke dadanya. Bukan untuk mencari rezeki, melainkan untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak sendirian menanggungnya. Ketakutan itu tidak datang sebagai ledakan. Ia merayap. Sejak kabar pelanggan yang sakit menyebar, Pak Bejo merasa langkah orang-orang di depan rumahnya berubah. Masih ada yang datang, tapi lebih hati-hati. Suara salam terdengar pendek, seperti kewajiban. Setiap pijatan selesai, ada jeda canggung sebelum uang diserahkan, seolah mereka sedang menimbang sesuatu di dalam kepala masing-masing. Pak Bejo memijat dengan waktu lebih singkat, seperti janjinya pada diri sendiri. Namun jimat itu tetap ia bawa, menempel di dada. Ia membutuhkannya bukan untuk bekerja, melainkan untuk menenangkan pikiran yang mulai dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Siang itu, Roni datang tanpa memberi kabar. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang tertahan. "Om," katanya pelan, "aku mau kenalin seseorang." Pak Bejo mengerutkan kening. "Siapa?" "Namanya Pak Darman," katanya, "dulu pernah pegang jimat yang sama." Kalimat itu membuat darah Pak Bejo terasa turun ke kaki. Ia tidak langsung menjawab. Ada dorongan untuk menolak, untuk berpura-pura tidak mendengar. Tapi rasa ingin tahu yang bercampur takut mendorongnya mengangguk. Mereka bertemu di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Bau obat-obatan menyengat. Pak Darman duduk di kursi bambu, tubuhnya kurus, napasnya pendek. Matanya kosong, bukan karena usia, tapi karena penglihatan yang sudah lama pergi. "Aku dengar kamu juga nggak bisa lihat," katanya begitu Pak Bejo duduk. Pak Bejo terkejut. "Iya." Pak Darman tersenyum kecil. "Enak ya, kalau gelap. Banyak hal kelihatan lebih jujur." Kalimat itu tidak terdengar seperti keluhan. Lebih seperti penerimaan yang sudah terlalu lama dipeluk. Mereka berbicara perlahan. Tidak ada cerita hebat. Tidak ada kisah mendadak kaya. Pak Darman bercerita tentang awal yang mirip. Usaha lancar, orang berdatangan, uang mengalir pelan tapi pasti. "Terus?" tanya Pak Bejo, suaranya nyaris tak terdengar. "Terus, aku mulai kehilangan," jawab Pak Darman. "Bukan langsung. Pelan-pelan." Ia menyebutkan satu persatu. Teman yang menjauh, keluarga yang sakit, tubuh yang melemah. Tidak ada satu kejadian besar yang bisa ditunjuk sebagai penyebab. Semuanya terasa seperti hidup yang kebetulan memburuk. Itulah yang membuatnya paling berbahaya. "Pesugihan itu makan pelan-pelan," katanya. "Biar kamu nggak sadar kapan habisnya." Pak Bejo meremas lututnya sendiri. "Terus, jimatnya?" Pak Darman tertawa pendek. "Masih ada. Katanya nggak bisa dibuang sembarangan. Aku cuma berhenti pakai." "Berhenti?" Pak Bejo menelan ludah. "Bisa." "Bisa?" jawab Pak Darman. "Tapi harganya bukan uang." Kalimat itu menggantung. Pak Bejo tidak bertanya lebih jauh. Ia takut jawabannya terlalu dekat dengan hidupnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Roni tidak banyak bicara. Pak Bejo juga. Suara motor mengisi kekosongan, tapi pikiran Pak Bejo dipenuhi bayangan masa depan yang perlahan runtuh. Bukan dalam api,
melainkan dalam dingin yang sama seperti yang kini ia rasakan di tangannya. Malam itu, Busri menyadari perubahan. "Kamu pucat," katanya sambil menyentuh wajah Pak Bejo. "Capek," jawabnya singkat. Ia duduk sendirian di ruang tengah. Jimat itu ia keluarkan, diletakkan di telapak tangan. Tidak ada dorongan lembut seperti dulu. Tidak ada jawaban menenangkan. Hanya berat. "Apa kamu juga bakal gitu?" tanyanya pelan, bukan kepada benda itu, melainkan kepada bayangan dirinya sendiri di masa depan. Keheningan menjawab dengan cara yang membuat dadanya sesak. Tidak menyangkal. Pak Bejo menyadari sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Selama ini ia takut kehilangan rezeki, takut kembali tak berguna. Tapi kini, ada ketakutan lain yang lebih dalam, takut hidupnya akan habis tanpa pernah ada satu titik jelas untuk berhenti. Menjelang subuh, ia membuat keputusan kecil yang ia tahu berbahaya karena lahir dari ketakutan, bukan keberanian. Ia tidak melepaskan jimat itu. Sebaliknya, ia menyimpannya kembali, lebih rapi, lebih dekat ke tubuh. "Aku cuma mau tahu sampai mana," bisiknya. Bukan janji, bukan permohonan. Hanya alasan yang cukup untuk terus berjalan, meski ia mulai sadar jalan itu tidak punya tanda akhir. Keputusan kecil itu segera menagih akibat. Sejak malam Pak Bejo memilih menyimpan jimat lebih dekat ke tubuh, tidurnya tidak lagi sekadar gelisah. Ia terbangun dengan rasa sesak yang datang tanpa sebab jelas, seperti ada tangan tak terlihat menekan dadanya dari dalam. Bukan sakit yang tajam, lebih seperti perintah yang belum dijalankan. Pagi itu, sebelum matahari naik, sudah ada 2 orang menunggu di depan rumah. Pak Bejo belum membuka pintu, tapi jimat di dadanya terasa hangat, mendesak. Ia tahu, atau merasa tahu, bahwa mereka tidak boleh ditolak. Ia memijat lebih lama dari biasanya. Tangannya bergerak tanpa ritme yang ia kenal. Setiap kali hendak berhenti, napasnya tercekik. Dada mengeras. Baru setelah ia melanjutkan, tekanan itu mereda, seolah tubuhnya diberi izin bernapas kembali. Ini bukan lagi kebiasaan kerja, pikirnya. Ini jadwal yang ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya. Siang menjelang, Busri masuk ke ruang pijat sambil membawa teh. Wajahnya tegang. "Kamu belum berhenti sejak pagi," katanya. "Makan pun belum." "Nanti," jawab Pak Bejo singkat, tanpa menoleh. Nada suaranya membuat Busri terdiam. Ada jarak baru di sana, bukan marah, bukan juga dingin. Lebih seperti ia sedang berbicara dengan orang yang tidak sepenuhnya hadir. Saat Busri pergi, Pak Bejo ingin memanggilnya kembali. Tapi jimat itu berdenyut pelan, mengingatkan ada satu pelanggan lagi yang belum selesai. Sore hari, Roni datang. Kali ini bukan untuk membantu, melainkan untuk memaksa Pak Bejo berhenti. "Om, cukup," katanya tegas. "Sejak kemarin Om gak kayak biasanya." Pak Bejo menutup pintu, memunggungi keponakannya. "Kamu gak ngerti." "Aku ngerti Om capek," balas Roni. "Tapi ini beda. Om kayak ketarik." Kata itu menusuk tepat sasaran. Pak Bejo merasakan dada kembali sesak, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berpegangan pada meja, keringat dingin mengalir di pelipis. "Keluar," katanya pelan. Roni ragu, lalu mundur. Sebelum pergi, ia berkata lirih, "Om bukan sendirian. Jangan percaya itu." Pintu tertutup. Kesunyian mengeras. Jimat itu terasa semakin berat, seolah marah karena upaya perlawanan sekecil apapun. Malam turun, tapi pelanggan tidak berkurang. Pak Bejo memijat dengan lampu redup, mata terpejam. Ada bagian dari dirinya yang menonton dari kejauhan, menyadari bahwa ia sudah tidak memilih lagi. Ia hanya mengikuti, agar bisa bernapas. Saat pelanggan terakhir pergi, tubuhnya gemetar. Ia mencoba melepaskan jimat dari dadanya. Baru setengah jalan, dadanya kembali ditekan, kali ini disertai pusing hebat. Ia jatuh terduduk, napas terengah. Berhenti,
katanya parau. Aku capek. Tidak ada suara yang menjawab, tapi rasa sesak itu berbicara dengan caranya sendiri, tidak mengendur. Dengan tangan gemetar, Pak Bejo mengembalikan jimat ke tempat semula. Tekanan perlahan surut. Ia terduduk lama, menatap lantai, dihantam kesadaran yang akhirnya lengkap. Ini bukan alat, bukan bantuan. Ini ikatan, dan ia berada di sisi yang tidak punya kuasa. Keesokan harinya, tubuh Pak Bejo menolak bangun. Namun ketika ia mencoba menutup warung pijat sehari saja, napasnya kembali pendek. Jantung berdegup tidak beraturan. Ia terpaksa membuka pintu, meski seluruh dirinya ingin lari. Bu Sri mengamati dari kejauhan. Ia tidak bertanya lagi. Wajahnya menyimpan ketakutan yang sama, tapi ia belum punya bahasa untuk mengucapkannya. Sore itu, Pak Bejo menghitung uang hasil pijatan. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Anehnya, tidak ada rasa lega. Yang ada hanya ketakutan baru. Jika ia berhenti, apa yang akan diambil sebagai gantinya? Malam menjelang, ia duduk sendirian, jimat di genggaman. Untuk pertama kalinya, ia tidak bicara dengan nada memohon. Ia bicara seperti orang yang sudah kehabisan pilihan. Aku nurut, katanya. Tapi jangan sekarang. Jangan malam ini. Sesaknya tidak langsung datang. Ada jeda, singkat, penuh ancaman. Pak Bejo menelan ludah dan membuat keputusan kecil yang berisiko, lahir dari kepanikan. Besok, ia akan menambah jam pijat. Bukan karena mau, melainkan karena takut apa yang terjadi jika ia tidak melakukannya. Dan disitulah ia menyadari, kendali itu sudah benar-benar lepas dari tangannya. Keputusan menambah jam pijat membuat tubuh Pak Bejo tetap bergerak, tapi jiwanya tertinggal di belakang. Sejak pagi, ada rasa was-was yang tidak hilang. Bukan sesak seperti biasanya, melainkan ketegangan halus, seperti menunggu sesuatu ditemukan. Ia menyimpan jimat lebih rapi, membungkusnya dengan kain kecil sebelum memasukkannya ke saku dalam. Namun justru karena itu, ia beberapa kali memeriksa, memastikan benda itu masih ada. Setiap sentuhan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Siang hari, ketika pelanggan terakhir pergi dan rumah kembali sepi, Bu Sri membersihkan ruang pijat. Pak Bejo sedang mencuci tangan di dapur saat ia mendengar suara kain jatuh ke lantai. "Mas?" Suara Bu Sri terdengar pelan, tapi ada nada asing di dalamnya. Pak Bejo keluar. Ia melihat istrinya berdiri membeku, menatap sesuatu di tangannya. Kain kecil itu terbuka. Jimat tergeletak di telapak Bu Sri, kusam, dingin, dan terasa salah hanya dengan dilihat. "Itu apa?" tanya Bu Sri. Pertanyaan sederhana itu menghantam lebih keras daripada bentakan manapun. Pak Bejo merasa tenggorokannya mengering. Untuk sesaat, ia ingin berbohong. Tapi jimat di tangan Bu Sri seolah menarik napasnya keluar dari paru-paru. "Balikin," katanya refleks. Nada itu membuat Bu Sri mengangkat kepala. "Balikin?" ulangnya. "Jadi ini penting." Pak Bejo maju selangkah, lalu berhenti. Dada mulai terasa berat. Bukan sepenuhnya sesak, tapi cukup untuk membuatnya gelisah. Ia menelan ludah. "Itu cuma alat," katanya akhirnya. "Buat fokus." Bu Sri tertawa pendek, tanpa humor. "Alat apa yang kamu sembunyikan dari istri sendiri?" Pertengkaran itu meledak tanpa aba-aba. Suara mereka meninggi, saling menabrak. Pak Bejo menyangkal, Bu Sri mendesak. Setiap kali Bu Sri mengangkat jimat itu, dada Pak Bejo terasa ditarik, seperti ada benang yang diregangkan terlalu keras. "Kamu tahu aku capek," kata Bu Sri, suaranya bergetar. "Kamu berubah. Rumah ini dingin. Kamu dingin. Dan sekarang ada ini." Pak Bejo ingin menjelaskan semuanya, tentang kegagalan, tentang rasa tidak berguna, tentang bagaimana jimat itu awalnya hanya memberi harapan kecil. Tapi kata-kata itu macet. Yang keluar justru pembelaan kasar. "Kamu nggak ngerti. Tanpa ini,
Kita nggak makan. Kalimat itu memecah sesuatu di wajah Bu Sri. Ia meletakkan jimat ke meja dengan gerakan keras. Kalau ini caranya, aku lebih pilih lapar. Ucapan itu membuat jimat terasa lebih berat, meski tidak menyentuh tubuh Pak Bejo. Dadanya kembali ditekan. Ia mendekat, meraih benda itu dengan tergesa, seolah menenangkan sesuatu yang tersinggung. Sore berubah muram. Bu Sri tidak bicara lagi. Ia masuk ke kamar lebih awal, meninggalkan Pak Bejo sendirian dengan jimat dan sisa-sisa kemarahan. Malam datang tanpa angin. Saat Pak Bejo hendak masuk kamar, ia mendengar Bu Sri mengerang pelan. Tubuh istrinya panas, napasnya pendek. Ia panik, memanggil Roni. Mereka membawa Bu Sri ke klinik kecil dekat pasar. Pemeriksaan berjalan cepat. Dokter menggeleng. Tidak ada apa-apa, katanya. Mungkin kelelahan atau stres. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tapi justru rasa bersalah Pak Bejo melonjak liar. Dalam perjalanan pulang, Bu Sri tertidur dengan wajah pucat. Pak Bejo menggenggam jimat di saku, jantungnya berdegup tak beraturan. Ini bukan sakit biasa, pikirnya. Ini peringatan. Di rumah, ia duduk di samping tempat tidur Bu Sri. Napas istrinya terdengar berat, tidak sinkron. Pak Bejo menatap jimat lama sekali, lalu berbicara dengan suara nyaris tak terdengar. Aku nggak bermaksud, katanya. Dia nggak tahu apa-apa. Tidak ada suara balasan, tapi hawa di kamar terasa berubah. Lebih dingin, lebih padat. Pak Bejo merasakan tekanan halus di dadanya, seperti tuntutan yang belum diucapkan. Ia teringat peringatan Pak Darman, pesugihan itu makan pelan-pelan. Dan kini, ia takut tahu bagian mana yang mulai dimakan. Dengan tangan gemetar, Pak Bejo menyelipkan jimat ke bawah bantal Bu Sri. Bukan untuk melindungi, melainkan sebagai permohonan sunyi agar kemarahan itu berhenti di dirinya saja. Tekanan di dadanya sedikit berkurang. Cukup untuk membuatnya bernapas. Namun rasa bersalah itu menetap, mengendap seperti racun lambat. Ia duduk semalaman, terjaga, memantau napas istrinya. Setiap helaan terasa seperti hitungan mundur. Menjelang subuh, Pak Bejo membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Besok, ia akan bekerja lebih keras lagi. Lebih lama. Lebih patuh. Bukan demi uang, melainkan karena ia yakin, jimat itu sudah tahu caranya menyakiti, dan kini, rumahnya telah masuk dalam hitungannya. Pagi itu, Pak Bejo bekerja dengan tubuh yang masih tegang oleh malam tanpa tidur. Napas Bu Sri sudah lebih teratur, demamnya turun menjelang subuh. Itu seharusnya membuatnya lega. Namun rasa tenang tak kunjung datang. Ada sesuatu yang tertinggal di dadanya, rasa bersalah yang tidak bisa dipijat keluar. Pelanggan pertama datang lebih pagi dari biasanya. Seorang ibu muda, suaranya ragu tapi penuh harap. Tangannya sering kesemutan, katanya, sejak jatuh di kamar mandi. Pak Bejo mempersilakan duduk. Saat telapak tangannya menyentuh bahu si ibu, rasa dingin itu kembali. Bukan menusuk, melainkan merambat, seolah ada tangan lain yang menumpang di atas tangannya. Ibu itu menghela napas panjang. Enak sekali, katanya. Seperti beban ditarik keluar. Pak Bejo menelan ludah. Ia ingin berhenti, tapi dadanya berdenyut halus, tekanan yang sudah ia kenal. Ia melanjutkan, memijat lebih lama dari biasanya. Saat sesi selesai, ibu itu berdiri dengan wajah cerah. Saya sudah lama nggak seringan ini, katanya, menyerahkan uang lebih dari tarif. Terima kasih, Pak. Uang itu terasa hangat di tangan Pak Bejo. Terlalu hangat. Siang hari, kabar itu datang tanpa diundang. Ibu muda tadi kembali, bukan untuk pijat. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah panik. Suara bergetar. Pak, anak saya jatuh dari sepeda, katanya. Tangannya patah. Pak Bejo membeku. Sekarang bagaimana? Sudah dibawa ke rumah sakit, jawabnya. Dokter bilang harus operasi kecil.
Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Pak Bejo hanya bisa mengangguk, meminta maaf dengan kata-kata kosong yang bahkan tidak ia yakini. Setelah ibu itu pergi, ia duduk lama di ruang pijat, mendengarkan detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Sore itu, pelanggan lain datang, seorang pria parubaya yang punggungnya sering nyeri. Pijat berjalan lancar. Pria itu tertawa kecil, mengatakan tubuhnya seperti diperbarui. Namun sebelum pulang, ponselnya berdering. Wajahnya berubah. "Warung adik saya kebakaran," katanya pelan. "Korsleting." Pak Bejo merasakan perutnya melilit. Dua kejadian. Bukan kebetulan. Malamnya, Roni datang membawa kabar lain. Seorang tetangga yang sering memuji pijatan Pak Bejo kehilangan motor di depan rumahnya. "Aneh," kata Roni. "Padahal biasanya aman." Pak Bejo tidak menjawab. Ia duduk menunduk, kedua tangannya menggenggam lutut. Setiap kata Roni terasa seperti paku kecil yang ditancapkan satu persatu. Saat rumah kembali sepi, Pak Bejo mengeluarkan jimat. Ia tidak lagi merasakan kehangatan, yang ada hanya berat. Seperti memegang kantong berisi sesuatu yang bukan miliknya. "Ini bukan sembuh," gumamnya. "Ini pindah." Bisikan itu datang pelan, hampir seperti hembusan napas di telinganya. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya tenang, meyakinkan. Pak Bejo gemetar. Ia teringat Pak Darman. Hidup hancur perlahan, terbayar dengan hal-hal kecil, berulang, sampai tidak ada lagi yang utuh. Pak Bejo membayangkan garis tak kasat mata yang menghubungkan rumahnya dengan rumah para pelanggan. Seolah ada aliran yang diputar arah. Rezeki, kesehatan, keselamatan, ditarik ke satu titik, meninggalkan retak di tempat lain. Rasa berdosa itu datang seperti banjir. Bukan karena ia mengambil, melainkan karena ia tahu dan tetap menerima. Setiap uang yang masuk ke kotak kayu kini terdengar seperti koin yang jatuh ke dasar sumur. Busri keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam. "Kamu kenapa?" tanyanya. Pak Bejo tidak menjawab. Ia ingin mengaku, ingin berkata bahwa semua ini salahnya. Namun jimat di tangannya terasa berdenyut halus, seperti mengingatkan. Dadanya kembali ditekan. "Aku capek," katanya akhirnya. Kebohongan kecil yang menyelamatkannya dari pengakuan. Sementara malam semakin larut. Pak Bejo duduk sendirian di ruang pijat, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya alat bantu, kini menjadi perantara. Ia membenci tangannya, sekaligus takut kehilangannya. Dengan napas berat, ia membuka laci dan memasukkan sebagian uang hari itu ke dalam amplop. Ia menulis alamat rumah ibu muda tadi. Bukan pengganti, hanya bantuan. Usaha kecil untuk menebus sesuatu yang ia tahu tidak bisa ditebus. Saat amplop itu ia tutup, dadanya langsung terasa sesak. Lebih kuat dari sebelumnya. Pak Bejo terpaksa duduk, terengah, menunggu tekanan itu mereda. Ia mengerti sekarang. Bayaran tidak pernah diminta di awal. Ia datang setelahnya, diam-diam, melalui orang lain. Menjelang tidur, Pak Bejo membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia akan mencoba mengurangi pijatan. Tidak semua permintaan akan ia terima. Namun saat lampu dipadamkan, bisikan itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Seolah menunggu untuk melihat, siapa yang akan ia korbankan jika menolak. Keputusan mengurangi pijatan tidak pernah benar-benar terlaksana. Sejak malam itu, setiap kali Pak Bejo menolak pelanggan, dadanya langsung mengeras seperti diremas dari dalam. Napasnya pendek, pandangannya gelap sesaat. Ia selalu menyerah, menerima lagi, memijat lagi. Dan setiap kali itu terjadi, rasa bersalahnya bertambah, berlapis-lapis. Pagi ini, Pak Bejo bangun dengan satu niat yang lebih keras dari rasa takutnya, menemui Mbah Karsa. Ia berpamitan pada Busri tanpa penjelasan panjang. Hanya bilang ingin keluar sebentar. Istrinya menatap lama,
seolah ingin bertanya lebih banyak, tapi memilih diam. Diam itu terasa seperti tuduhan yang lebih kejam daripada kata-kata. Perjalanan ke rumah Mbah Karsa ditempuh dengan angkot dan jalan kaki. Pak Bejo menghitung langkahnya dengan tongkat, namun kali ini setiap suara terasa tajam. Burung, motor, percakapan orang, semuanya terdengar terlalu jelas, seolah dunia menolak memberinya ruang untuk menenangkan diri. Rumah Mbah Karsa masih sama seperti pertama kali ia datang. Bau tanah basah, kayu tua, dan sesuatu yang pahit di udara. Tidak ada simbol aneh, tidak ada sesajen. Justru kesederhanaan itulah yang dulu membuat Pak Bejo merasa aman. "Mbah," katanya saat duduk di bangku kayu rendah. Suaranya gemetar meski ia berusaha menahannya. "Saya mau mengembalikan." Ia mengeluarkan jimat, meletakkannya di antara mereka. Mbah Karsa tidak langsung mengambil. Lelaki tua itu hanya menghela napas, seperti seseorang yang mendengar keluhan yang terlalu sering ia dengar. "Kamu capek," kata Mbah Karsa datar. "Wajar. Ini bukan capek biasa." Pak Bejo menelan ludah. "Orang lain kenapa-kenapa. Keluarganya sakit, celaka. Uang saya lancar, tapi rasanya kotor." Mbah Karsa tersenyum tipis. "Kamu yang menilai kotor." Pak Bejo terdiam. "Mbah bilang ini cuma alat fokus. Sekarang saya mau berhenti." "Berhenti dari apa?" tanya Mbah Karsa ringan. "Tidak ada perjanjian." Kalimat itu membuat Pak Bejo mengangkat kepala. "Tapi ini mengikat saya." Mbah Karsa mengangkat bahu. "Kebiasaan mengikat lebih kuat dari janji." Kata-kata itu jatuh dingin. Pak Bejo merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. "Jadi Mbah nggak bisa apa-apa?" "Tidak ada yang dilepas," jawab Mbah Karsa. "Kamu yang membiasakan diri mendengar. Kamu yang memilih memakai." Pak Bejo mengepal tangan. Rasa marah muncul, tapi cepat berubah menjadi putus asa. "Kalau begitu, salah saya di mana?" Mbah Karsa menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan dukun, melainkan tatapan orang yang melihat kebodohan manusia tanpa empati. "Kamu datang ke saya karena ingin dibantu," katanya. "Saya tidak memaksa. Kamu pulang membawa apa yang kamu mau." Pak Bejo tertawa pendek, getir. "Sekarang saya mau lepas." "Lepas itu kerja pelan," jawab Mbah Karsa. "Bukan urusan saya." Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup pelan tapi rapat. Tidak ada teriakan, tidak ada ritual, tidak ada solusi. Hanya penolakan yang rapi. Pak Bejo mengambil kembali jimat itu. Tangannya bergetar. Saat jimat menyentuh telapak tangannya, dadanya terasa ditekan lebih kuat, seolah ada sesuatu yang tersinggung oleh niatnya. "Kalau saya buang?" tanyanya nekat. Berupa Karsa tersenyum lagi. Kali ini ada sesuatu yang lebih tajam di baliknya. "Benda itu tidak makan tempat," katanya. "Yang makan itu kebiasaan." Pak Bejo berdiri dengan kaki lemas. Ia menyadari tidak ada lagi yang bisa ia tanyakan. Ia sudah datang sejauh ini, dan tetap sendirian. Dalam perjalanan pulang, setiap langkah terasa lebih berat. Jimat di saku seperti menarik tubuhnya ke satu sisi. Dadanya sesak, lebih sering dari biasanya. Ia harus berhenti beberapa kali hanya untuk bernapas. Sampai di rumah, Pak Bejo duduk di ruang pijat yang kosong. Bau minyak masih tertinggal. Ia memegang jimat dengan dua tangan, seperti memegang sesuatu yang hidup dan berbahaya. Ia dikhianati, bukan oleh Mbah Karsa saja, tapi oleh harapannya sendiri. Malam itu, ia tidak memijat siapapun. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia memaksa menolak semua permintaan. Dadanya langsung bereaksi. Napasnya tersendat, keringat dingin mengalir. Di tengah rasa sesak itu, bisikan muncul lebih jelas dari sebelumnya. Tidak marah, tidak keras, justru tenang. Seperti orang yang tahu, cepat atau lambat, ia akan dipatuhi. Dengan sisa tenaga,
Pak Bejo membuat keputusan kecil yang terasa nekat. Besok, ia akan mencoba memisahkan jimat itu dari tubuhnya, walau hanya untuk 1 hari. Ia tahu risikonya. Namun untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak sepenuhnya membuatnya mundur. Pagi itu, Pak Bejo bangun tanpa jimat di saku. Ia sengaja meninggalkannya di laci ruang pijat, terkunci. Keputusan semalam masih terasa seperti luka baru. Nekat, rapuh, dan mudah dibatalkan. Dadanya sejak subuh sudah menegang, seperti menunggu hukuman yang belum turun. Bu Sri menyiapkan teh hangat. Uapnya menyentuh wajah Pak Bejo, tapi tidak memberi rasa nyaman. Ia duduk diam, kedua tangannya diletakkan di pangkuan, berusaha mengabaikan getaran halus yang merayap dari dada ke tengkuk. "Kamu nggak kerja hari ini?" tanya Bu Sri. "Nanti," jawab Pak Bejo singkat. Jawaban itu tidak bohong, tapi juga tidak jujur. Ia tidak tahu apakah tubuhnya akan mengizinkan. Menjelang siang, tekanan itu berubah. Bukan lagi sekadar sesak, melainkan kosong, seperti ada ruang di dalam dirinya yang ditarik keluar. Pak Bejo berdiri tertatih, mengikuti suara dalam kepalanya yang tidak datang dari telinga. "Tenang saja." Suara itu muncul lembut, nyaris ramah. Pak Bejo terdiam. Tidak ada gema, tidak ada bisikan luar. Suara itu terasa seperti pikiran sendiri, hanya lebih rapi, lebih yakin. "Kamu sudah mencoba tanpa aku. Lihat hasilnya." Pak Bejo menelan ludah. "Ini cuma sugesti," gumamnya. "Kalau sugesti bisa bikin kamu bertahan sejauh ini, apa bedanya dengan keyakinan?" Ia memegang dada, mencoba mengatur napas. Tangannya dingin. Kakinya terasa ringan, seolah lantai tidak sepenuhnya menahannya. "Kamu takut menyakiti orang lain?" Suara itu berlanjut. "Padahal kamu cuma memindahkan beban. Semua orang punya beban. Kamu hanya merapikan alurnya." Pak Bejo teringat wajah ibu muda, anaknya yang patah tangan, pria dengan warung terbakar. "Itu salah?" katanya lirih. "Salah menurut siapa?" Suara itu kini terasa lebih dekat. Pak Bejo merasakan sentuhan di punggung tangannya, bukan fisik, melainkan sensasi seperti ditekan oleh udara yang mengental. "Kamu menolong yang datang kepadamu. Yang lain, itu urusan hidup mereka." Logika itu tidak berteriak, tidak mengancam. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Pak Bejo merasakan air mata menggenang. Ia ingin menutup telinga, tapi tahu percuma. Ia berjalan menuju ruang pijat. Setiap langkah terasa seperti kembali ke tempat yang sudah ia sumpahi untuk ditinggalkan. Tangannya menemukan kunci laci dengan mudah. Ia berhenti di depan laci tertutup, napasnya terengah. "Aku tidak pernah memaksa," suara itu mengingatkannya. "Kamu yang membuka pintu." Pak Bejo membuka laci. Jimat itu tergeletak diam, seperti benda mati. Tapi saat ia menyentuhnya, sensasi hangat langsung menjalar, menenangkan dadanya yang kacau. Ia menghela napas panjang tanpa sadar. "Lihat, kamu butuh aku." Di saat yang sama, Bu Sri berdiri di ambang pintu. Ia tidak melihat jimat, tapi ia melihat perubahan di wajah suaminya, ketenangan yang tidak wajar. "Kamu kenapa?" tanyanya. Pak Bejo ingin menjawab, ingin berkata bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berbicara. Namun suara itu mendahului. "Jangan libatkan dia. Ini urusan kamu dan aku." Kata-kata itu terasa seperti pelukan. Pak Bejo menunduk, mengangguk kecil pada Bu Sri. "Nggak apa-apa," katanya. "Aku cuma siap kerja lagi." Bu Sri ragu, tapi mundur. Kepergiannya meninggalkan ruang yang terasa semakin sempit. Pak Bejo duduk di matras pijat, memegang jimat erat-erat. Suara itu kini tidak lagi terpisah dari pikirannya. "Kamu takut kehilangan kendali, padahal kamu sudah lama tidak punya. Aku memberimu struktur. Tujuan." "Tujuannya apa?" tanya Pak Bejo. "Agar kamu tidak kembali jadi orang yang tak dibutuhkan." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun.
Pak Bejo teringat masa-masa tanpa pelanggan, tanpa uang, tanpa rasa berguna. Tubuhnya bergetar. "Aku capek," bisiknya. "Aku tahu. Karena itu, serahkan saja. Tidak perlu melawan terus-menerus." Sentuhan itu kembali terasa, di bahu, di punggung, seperti tangan yang menenangkan sebelum tidur. Pak Bejo hampir menutup mata. Hampir. Namun di sela kelelahan itu, muncul bayangan Busri terbaring sakit, napas berat. Bayangan Roni yang memperingatkan. Bayangan Pak Darman yang kehilangan segalanya perlahan. Pak Bejo tersentak. Ia berdiri dengan napas terengah, memegang jimat dengan tangan gemetar. "Kalau aku ikut kamu," katanya pelan, "siapa yang kamu makan berikutnya?" Suara itu terdiam sejenak. Bukan karena bingung, melainkan menunggu. "Kita bicarakan nanti," jawabnya akhirnya. Sambil bekerja, tekanan di dada Pak Bejo langsung kembali, lebih kuat. Ia menyadari pertanyaannya sudah cukup untuk menunjukkan niat melawan. Dengan sisa kendali, Pak Bejo memasukkan jimat ke saku. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk menjaga jarak yang rapuh. Keputusan kecil itu membuat keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu sekarang, musuh terbesarnya bukan Mbah Karsa, bukan jimat itu sendiri, melainkan suara yang terdengar paling masuk akal di dalam dirinya sendiri. Keheningan setelah keputusan itu terasa lebih menakutkan daripada bisikan manapun. Sejak pagi, Pak Bejo berjalan seperti orang yang kehilangan bayangan. Jimat masih ada di sakunya, namun ia tidak lagi berbicara. Justru itulah yang membuatnya gelisah. Kekosongan itu terasa seperti ruang besar yang siap menelannya kapan saja. Ustaz Rahman datang menjelang zuhur. Suaranya tenang, langkahnya ringan, tidak membawa apapun selain tas kecil berisi mushaf lusuh dan air minum. Ia tidak menanyakan detail yang berlebihan, hanya mendengarkan tentang usaha pijat, tentang rasa sesak, tentang uang yang datang bersama musibah orang lain. "Kadang," kata Ustaz Rahman pelan, "yang paling sulit bukan melepas, tapi menerima bahwa setelah dilepas, kita sendirian lagi." Kalimat itu membuat Pak Bejo terdiam. Ia tahu itu benar. Pelepasan dilakukan di ruang pijat. Tidak ada lilin, tidak ada asap. Ustaz Rahman hanya meminta Pak Bejo duduk bersila, menenangkan napas. Busri duduk di sudut ruangan, diam, tangannya saling menggenggam. Ia tidak mengerti seluruh prosesnya, tapi ia tahu satu hal. Ini adalah batas terakhir. Pak Bejo mengeluarkan jimat dari sakunya. Untuk pertama kalinya, benda itu terasa benar-benar mati. Tidak berat, tidak hangat. Hanya benda kecil yang tampak remeh. "Baca ini pelan-pelan," kata Ustaz Rahman. Pak Bejo mengikuti. Suaranya bergetar, bukan karena takut pada jimat, melainkan pada dirinya sendiri. Setiap kata terasa seperti mengupas lapisan yang selama ini melindunginya dari kenyataan. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa tertarik di dada. Bahkan tidak ada bisikan yang mencoba membujuk. Hanya keheningan panjang, keheningan yang membuat Pak Bejo ingin menoleh, memastikan sesuatu masih ada. Ustaz Rahman mengangguk kecil. "Sekarang buang." Pak Bejo berdiri. Langkahnya ragu. Ia berjalan keluar rumah, ke selokan kecil di belakang yang mengalir pelan. Tangannya gemetar saat jimat itu dipegang di atas air. Untuk sesaat, muncul dorongan kuat untuk menyimpannya kembali. Bukan karena janji kekayaan, melainkan karena rasa aman. Karena selama ini, jimat itu selalu ada saat ia merasa tidak berguna. "Terserah kamu," kata Ustaz Rahman dari belakang. Tidak mendesak, tidak mengancam. Pak Bejo menutup mata, lalu menjatuhkan jimat itu. Bunyi plup kecil terdengar, lalu hilang ditelan arus keruh. Tidak terjadi apa-apa. Justru itu yang membuat dadanya nyeri. Tidak ada pelepasan dramatis. Tidak ada tanda bahwa keputusannya benar. Hanya rasa kosong yang menganga. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Pak Bejo duduk di ruang pijat yang kini terasa asing.
Matras itu sama, bau minyak masih ada, tapi tangannya terasa berbeda, ringan sekaligus tak berdaya. Bu Sri menyuguhkan teh. "Kamu gimana?" tanyanya hati-hati. Pak Bejo menggeleng. "Aku nggak tahu." Itulah jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Saat hendak tidur, Pak Bejo menunggu rasa sesak yang biasanya datang. Ia menunggu tekanan di dada, bisikan, atau sentuhan tak kasat mata. Tidak ada. Yang ada justru kegelisahan baru, takut bahwa esok hari ia akan bangun tanpa pelanggan, tanpa uang, tanpa alasan untuk dibutuhkan. Di tengah gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, bukan pada makhluk apapun. "Kalau besok sepi, aku masih bisa apa?" Tidak ada jawaban. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain. Kesadaran pahit bahwa hidup tanpa pegangan gaib berarti menanggung semua akibat sendiri. Tidak bisa lagi menyalahkan jimat. Tidak bisa lagi berlindung pada logika sesat. Menjelang subuh, Pak Bejo membuat keputusan kecil yang terasa sama berisikonya dengan memelihara pesugihan dulu. Besok, ia tetap akan membuka ruang pijat. Dengan tangan kosong. Dengan hasil apa adanya. Ia tidak tahu apakah itu cukup. Yang ia tahu, kehilangan ini bukan akhir, melainkan awal dari ketakutan yang lebih jujur. Hari pertama tanpa jimat tidak langsung terasa seperti hukuman. Hukuman itu datang pelan, dengan wajah kehidupan biasa. Pagi itu, Pak Bejo membuka ruang pijat seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Tidak ada antrean. Tidak ada ketukan pintu yang terburu-buru. Hanya suara ayam tetangga dan langkah Bu Sri di dapur. Tangannya diletakkan di pangkuan, terasa ringan, terlalu ringan, seperti kehilangan fungsi. Bu Sri sudah jauh lebih baik. Ia bisa berdiri lebih lama, memasak sendiri, bahkan menegur Pak Bejo ketika ia lupa sarapan. Kesembuhan itu seharusnya membuat Pak Bejo lega. Namun di balik rasa syukur, ada pahit yang tidak bisa ia telan. Kesembuhan Bu Sri datang bersamaan dengan kemiskinan yang kembali utuh. Uang di laci menipis cepat. Hari pertama hanya satu pelanggan datang, seorang tetangga lama yang tahu kondisi Pak Bejo sejak dulu. Pijat berlangsung singkat. Tidak ada desahan lega yang berlebihan. Tidak ada ucapan, berbeda, seperti dulu. "Lumayan," kata pelanggan itu sopan. Uang yang diberikan pas, tanpa tambahan. Kata lumayan itu menusuk lebih dalam daripada keluhan. Pak Bejo mengangguk, mengucap terima kasih. Saat pintu tertutup, ia menatap tangannya lama. Tangan yang sama, tapi tanpa sesuatu yang dulu membuatnya istimewa. Siang hari, Roni mampir. Ia membawa kabar seadanya, kerja bangunan yang bisa diambil kalau Pak Bejo mau. Upah harian kecil, tapi pasti. "Pijat masih jalan?" tanya Roni. "Masih," jawab Pak Bejo. "Kalau ada yang datang." Roni tidak mendesak. Ia hanya mengangguk, seperti orang yang akhirnya melihat Pak Bejo kembali menjadi manusia biasa, rapuh, tapi nyata. Malam-malam berikutnya berjalan sunyi. Tidak ada bisikan yang menyuruh. Tidak ada sesak di dada. Justru keheningan itulah yang memunculkan suara lain. Lebih lirih, lebih menyakitkan. Kalau dulu kamu berhenti lebih cepat, suara itu tidak datang dari sudut ruangan, tidak dari benda apapun. Ia muncul dari ingatan, dari wajah pelanggan yang keluarganya tertimpa musibah, dari uang yang pernah ia hitung dengan rasa bangga. Pak Bejo tidak menutup telinga. Ia belajar membiarkan suara itu ada, tanpa diikuti. Beberapa minggu berlalu. Pelanggan tetap sedikit. Ada hari-hari ketika tidak ada sama sekali. Pada hari-hari itu, Pak Bejo ikut Roni bekerja. Tubuhnya pegal, tangannya lecet. Tapi setiap pulang, Bu Sri menyambutnya dengan senyum lelah yang jujur. "Kamu capek," kata Bu Sri suatu malam. "Iya," jawab Pak Bejo. "Tapi beda." Ia tidak perlu menjelaskan. Bu Sri tahu perbedaannya. Capek ini tidak disertai rasa takut menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Suatu sore,
seorang ibu tua datang. Jalannya pelan, tongkatnya beradu dengan lantai. Ia meminta pijat ringan, sekadar mengurangi pegal. Pak Bejo memijat dengan hati-hati, mengikuti batas kemampuannya sendiri. Dulu katanya pijat kamu aneh, kata ibu itu sambil tersenyum kecil. Sekarang rasanya biasa. Pak Bejo tersenyum kecut. Maaf. Ibu itu menggeleng. Biasa itu nggak selalu jelek. Yang penting, pulangnya nggak bawa apa-apa selain badan yang lebih enak. Kalimat itu tinggal lama di kepala Pak Bejo. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang pijat. Tangannya diletakkan di atas matras kosong. Ia merasakan lagi bisikan itu. Bukan ajakan, bukan tuntutan. Seandainya, Pak Bejo menghela napas panjang. Iya, katanya pelan. Aku salah. Mengucapkannya tidak menghapus apapun. Tidak mengembalikan musibah orang lain. Tidak membuat uang kembali. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak mencari pembenaran. Ia berdamai dengan satu hal, tangannya kini kosong. Tidak membawa apa-apa selain kemampuan seadanya dan niat yang sering goyah. Dan mungkin, itu cukup untuk memulai ulang. Beberapa hari kemudian, Pak Bejo menempelkan kertas kecil di depan rumah. Pijat biasa seadanya. Tulisan itu tidak menarik, tapi jujur. Pelanggan datang perlahan. Tidak banyak, tidak tetap. Tapi setiap kali mereka pulang, Pak Bejo tidak lagi menunggu kabar buruk menyusul. Di suatu malam yang sepi, bisikan itu muncul lagi, lembut, penuh penyesalan. Bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Kali ini, Pak Bejo tidak takut. Ia tahu pesugihan tidak selalu mengambil nyawa. Kadang, ia hanya meninggalkan rasa takut untuk hidup jujur kembali. Dan rasa takut itu harus dihadapi setiap hari, dengan tangan kosong. Pak Bejo memejamkan mata, menarik napas, lalu membuka ruang pijat esok pagi, bukan sebagai orang yang istimewa, melainkan sebagai manusia yang akhirnya berani menanggung hidupnya sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini. Masih banyak kisah tentang godaan, penyesalan, dan harga yang harus dibayar manusia, ditulis konsisten dari awal hingga akhir. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode dan cerita berikutnya.